Apa itu siklus produksi? Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Tujuan dari siklus produksi. Yang pertama, siklus produksi bertujuan agar semua produksi dan perolehan aset tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aset tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang terakhir, yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain produk. Desain produk ini ialah aktivitas yang bertujuan untuk merancang atau membentuk suatu produk sesuai dalam pesanan atau sesuai dengan permintaan, baik dalam segi kualitas, ketahanan fungsi produk, dan juga dapat meminimalisir biaya produksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari aktivitas ini ialah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi permintaan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan dalam persediaan barang jadi. Produksi aktual produk. Aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Metode ini digunakan untuk mengurangi biaya produksi. Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut, yaitu bahan baku yang digunakan, jam tenaga kerja yang digunakan, operasi mesin yang dilakukan, serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi selama proses produksi berlangsung. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi biaya bertujuan untuk mengumpulkan biaya berdasarkan klasifikasi, kemudian mengumpulkan biaya ke dalam produk tertentu sesuai dengan departemen terkait. Berikut merupakan prosedur pencatatan barang atau produk jadi dalam siklus produksi. Bagian produksi membuat bukti pengiriman barang jadi rangkap 3. Lembar pertama dikirimkan bersama barang ke bagian gudang. Lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, serta lembar terakhir yaitu lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Kemudian bagian akuntansi menerima bukti pengiriman BJ lembar 2 dari bagian produksi. Kemudian diarsip untuk dijadikan bukti bahwa bagian produksi telah menyelesaikan produk jadi dan sudah melakukan pengiriman ke bagian akuntansi. Berdasarkan bukti penerimaan barang jadi, bagian gudang mengisi kartu gudang untuk memastikan bahwa barang yang sudah masuk sesuai dengan unit yang sudah ditransfer oleh bagian produksi. Setelah itu, bagian gudang meminta tanda tangan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima kartu tersebut dan ditandatangani sebagai bukti penerimaan. Berdasarkan kartu gudang yang sudah ditandatangani, bagian gudang membuat surat penerimaan barang jadi atau SPBJ sebanyak 3 rangkap. Rangkap pertama dikirimkan ke bagian akuntansi, rangkap kedua dikirimkan ke bagian produksi, dan rangkap 3 dijadikan arsip. Kemudian berdasarkan SPBJ lembar 1 tersebut, bagian akuntansi mengisi kartu persediaan untuk mengetahui persediaan barang jadi yang masuk. Setelah mengisi kartu persediaan, bagian akuntansi mencatat di jurnal tentang persediaan barang jadi yang masuk. Setelah itu, memposting ke buku besar dan dibuatkan neraca saldo dan neraca lajur, jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, bagian akuntansi membuat laporan penerimaan barang jadi atau LPBJ yang dikirimkan ke manajer. Selanjutnya, bagian produksi menerima SPBJ lembar 2 dari bagian gudang. Berdasarkan SPBJ lembar 2, bagian produksi membuat laporan penyelesaian barang jadi yang dikirimkan ke manajer.